Tapi kalau kita ini dakwah, pemikiran kita ini adalah ayo ikut aku, sudah sini saja. Yang sana itu musuhku, jangan ikut sana. Ini dakwah. Wah, ini bukan dakwah yang diajarkan oleh baginda Nabi. Sebaliknya kita ini ayo bareng-bareng ikut baginda Nabi. Ayo bareng-bareng dakwah seperti dakwahnya baginda Nabi. Jangan ditambahi dakwah itu dengan permusuhan. Kalau dakwah itu menyebarkan mahabbah, itu namanya dakwah baginda Nabi. Kalau dakwah itu mendatangkan permusuhan, maka itu bukan dakwahnya baginda Nabi. Bukan seperti itu yang diajarkan baginda Nabi. Apalagi permusuhan dengan sesama saudara Islam kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata ulama dakwah, para masyayikh dakwah ini, bahwa dakwah ini adalah menyebarkan mahabbah, bukan membuat permusuhan. Menyebarkan mahabbah, cinta, bukan mendatangkan permusuhan. Mengumpulkan, bukan mencerai-beraikan. Kalau dakwah kita kerjakan, kok kemudian terjadi cerai-berai, berpecah-pecah umat ini, maka itu salah dakwahnya. Sebaliknya, kalau kita ini dakwah justru akan mengumpulkan semua umat. Seluruh umat yang berbeda-beda bangsa, yang berbeda-beda suku, yang berbeda-beda mazhab, yang berbeda-beda organisasi, yang berbeda-beda partai, yang berbeda-beda profesi, bareng-bareng mengerjakan satu amalan yang sama, yaitu dakwah ini. Itu baru benar. Tidak dipilih-pilih. Tidak dipilih-pilih. Insyaallah Bang ya? Nah, ini. Jadi begitu. Kumpul seperti halnya dulu bagian tidak pilih-pilih. Ini orang Quraisy. Dulu mewegelnya baginda Nabi itu. Jangan mewegelnya tenan itu orang Quraisy itu. Tetapi tetap dirangkul oleh baginda Nabi. Begitu datang baginda Nabi itu ketika Fathu Mekah, masuk ke Mekah, wah jenenge orang Quraisy itu, orang-orang Mekah ini jangan mewegelnya tenan itu. Itu sudah ketakutan enggak karuan itu. Wah udah ini Muhammad balas dendam kalau sudah seperti ini. Sembelih kita disembelih semuanya kalau begitu. Tetapi baginda Nabi mengatakan la tasriba alaikumul yaum. Aku berkata seperti perkataannya Nabi Yusuf alaihissalam. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullah lakum. Sudah tidak ada cacian bagi kalian semuanya, semoga Allah mengampuni kalian. Begitu. Kamu dulu musuhi aku, jangan ikut aku. Sana. Nah, enggak ada yang seperti itu. Dakwah apa yang seperti itu? Itu bukan dakwah Nabi. Akhirnya tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam. Bahkan yang paling takut itu, yang paling benci baginda Nabi ada Ikrimah ibn Abi Jahal. Maka dia lari ketakutan sampai ke pelabuhan sana. Sampai pelabuhan, mau naik kapal, yang boleh naik kapal saya adalah orang yang sudah mau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ternyata yang punya kapal itu sudah masuk Islam. Ini kalau dakwah itu mana-mana kita datangi, siapa saja kita datangi, maka akhirnya bisa jadi itu seorang tokoh lurah atau bupati ternyata itu dapat hidayah dari tukang becak. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin seorang presiden dapat hidayah dari supirnya, bisa terjadi seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya sudah dijalankan. Maka Ikrimah ibnu Abi Jahal mengatakan,
bahwa ya dari kalimah inilah aku lari. Ternyata aku datang ke sini malah disongsong sama kalimah ini lagi katanya. Ternyata istrinya malah mencari Ikrimah. Sudah ayo pulang, ayo pulang. Loh, aku pulang nih sembelih sama Muhammad nanti. Enggak seperti itu. Aku sudah minta kepada Nabi Muhammad jaminan keamanan untuk kamu. Datang betul kepada Nabi Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana dengan mudah kamu masuk Islam, saking nampaknya bagaimana akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Ditunjukkan akhlak yang terbaik. Makanya orang dakwah ini aja punya akhlak. Nabi kita adalah Nabi akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, wahai Muhammad, sungguh akhlakmu adalah akhlak yang agung. Nabi akhlak. Kenapa ini di dunia ini tidak ada satu negeri pun yang tidak ada orang Islamnya? Dulu bagaimana dakwahnya? Ini dakwahnya bagian Nabi Muhammad dulunya adalah dengan akhlak, dengan kelembutan, dengan akhlak yang baik, bukan dengan ngamuan, enggak seperti itu, tapi dengan kesabaran. Coba ini Sayyidina Khalid bin Walid, yang mana dia ini banyak pedangnya ini membunuh orang-orang Islam pada waktu itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini pun masih dipikirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dikirimi surat oleh baginda Nabi. Wahai Khalid, berfikirlah. Wahai Khalid, berfikirlah. Akluka ya Khalid, katanya. Berfikirlah. Sayyidina Khalid bin Walid cerdas. Begitu diingatkan, otakmu itu loh coba puteran sedikit aja. Langsung berangkat dinah asyhadu alla ilaha illallah Muhammad, masuk Islam. Ini orang yang sudah banyak sekali menyakiti hati orang Islam. Banyak orang Islam sudah dibantai oleh Sayyidina Khalid bin Walid pada perang Uhud. Beliau yang memimpin pembantian orang-orang Islam. Tetapi orang seperti ini pun masih difikirkan oleh baginda Nabi untuk mendapatkan hidayah. Orang kafir pada itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kafir pun dengan kelembutan, dengan akhlak akan jadi teman. Apalagi kalau dengan orang Islam, teman-teman kita. Masya Allah. Mereka orang Islam, mereka saudara kita. Maka kita harus mempunyai hati yang bersih kepada saudara kita. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian semua tidak akan masuk surga kecuali kalian semuanya beriman. Dan kalian semua tidak akan sempurna imannya sehingga kalian saling cinta mencintai. Saling cinta mencintai. Tidak ada yang dipilih di kalangan para sahabat baginda Nabi, semuanya dicintai oleh baginda Nabi. Kalau kita pengen mengikuti baginda Nabi, cintai semua orang Islam. Jangan dipilih-pilih. Blok barat apa blok timur? Oh, apa ini? Ini Islam apa ini? Ini dakwah apa? Kok dakwah ada blok barat, blok timur itu? Maka tidak ada seperti itu. Semua orang Islam adalah saudara kita. Sampai para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, sehingga kalau bertemu dengan baginda Nabi, mesti baginda tersenyum sampai mereka merasakan yang paling dicintai baginda Nabi adalah aku. Semuanya mengatakan seperti itu. Setiap orang ditemui baginda Nabi dengan sambutan yang baik, akhlak yang baik. Nabi itu kok betul-betul cinta sama aku. Semua lagi bertemu ya seperti itu, maka merasa dicintai oleh baginda Nabi. Harus punya akhlak yang baik. Didatangi semua saudara-saudara kita. Jangan ada blok-blokan yang seperti itu. Tidak ada blok-blokan. Jangan dipecah-pecah umat Islam ini. Kalau umat Islam ini dipecah-pecah, nanti akhirnya dipecah. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, terus dipecah, pecah, tidak ada habis-habisnya.
Nah, akhirnya kemana? Ke rumah masing-masing. Jadinya hanya itu saja. Sampai rumah pun sama setan masih dipecah lagi. Pegatan karo bojone. Nah. Tinggal rumah, tinggal sama anaknya. Sama anak pun dipecah lagi. Waduh pisan karo anaknya. Nah. Gak ada habis-habisnya. Jangan mau dipecah kita ini. Kita jangan mau dipecah-pecah oleh setan. Maka justru kita akan membuat hubungan-hubungan dengan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ini cita-citanya seperti itu. Silaturahim ke seluruh dunia. Masya Allah. Tadi ada satu jamaah yang pengen berangkat ke Amerika katanya itu. Minta didoakan. Alhamdulillah kok yang masih ada orang yang mau menziarah saudara Islamnya di sana. Masya Allah. Pikirkan seperti itu. Ziarah semua orang Islam di seluruh dunia. Jangan berpikir hanya lokal saja. Yang penting pokoknya Temboro saja. Yang lain jangan. Enggak usah. Loh ini namanya enggak seperti itu. Dakwah baginda Nabi bukan Mekah saja. Dakwah baginda Nabi bukan Madinah saja. Tapi baginda Nabi adalah seluruh alam. Insyaallah Pak ya? Insyaallah. Seluruh alam. Mahabbah, hubungan, menguatkan ukhuwah Islamiyah seluruh umat Islam di seluruh dunia. Jangan dipilih-pilih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja sekarang siapa yang siap menyebarkan mahabbah, menyebarkan ukhuwah Islam, menggabung ukhuwah Islamiyah dengan saudara-saudara Islam kita di seluruh dunia ini, maka silahkan monggo yang pengen luar negeri jauh 4 bulan. Mari Pak, silakan. 4 hari. Monggo Pak, bismillah. Mari yang sudah pernah belajar 4 bulan India, Bangladesh, silakan berangkat. Silakan niat 4 bulan negeri jauh untuk bergerak seluruh alam. Mari silakan berdiri dan bergerak dan mencatatkan diri di tim taskil negeri jauh. Silakan Pak. Dulu dakwah baginda Nabi itu ke negeri-negeri jauh Pak, bukan hanya di Arab Pak. Para sahabat terus negeri-negeri jauh sampai akhir 2/3 dunia ini kenal agama. Padahal dulu itu kendaraannya itu hanya onta atau jalan kaki, tapi sampai kemana-mana. Ini sekarang tinggal duduk aja di pesawat sudah sampai ke Amerika. Tinggal duduk saja itu sudah keliling dunia. Sudah dimudahkan habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ini kan masih loyo, alangkah loyona kita ini. Sebetulnya kalau fisiknya insya Allah juga kita lebih kuat. Wong makanannya kita ini lebih enak. Lebih enak daripada makanannya para sahabat. Tapi semangatnya itu loh, Masya Allah. Yang sana itu obor, kita ini lilin pun lilin yang mau mati gitu semangatnya itu. Monggo, bismillah. Yang semangat Pak, monggo. Negeri jauh. Mari Pak, silakan Pak. Semua yang pernah niat negeri jauh silakan berdiri. Monggo yang 1 tahun juga monggo, bismillah. 1 tahun juga berdiri. Silakan. Silakan. Termasuk jamaah setahun yang sedang bergerak, yang sedang ada di markas, silakan berdiri. Jamaah setahun keluar untuk menyebarkan mahabbah, untuk menghubungi semua saudara-saudara Islam tanpa dipilih, bukan untuk menyebarkan kebencian. Monggo, bismillah. Silakan Pak. Mari silakan. Mari Pak. Setahun negeri jauh, silakan. Monggo, bismillah. Silakan. Kita niatkan mengirim jamaah ke seluruh dunia seperti niatnya sahabat. Mari Pak, coba silakan. Termasuk India. Silakan Pak. Masya Allah. Niat aja Pak. Monggo, bismillah. Niat, nanti Allah yang nyampaikan. Mari Pak, sekarang dimulai dari niat itu. Nek kawin mesti niat, mesti niki. Mbok dakwah ora ndang niat-niat niku Pak. Monggo Pak, bismillah Pak. Monggo. Dakwah itu lebih penting daripada rabi niku. Monggo. Bismillah. Mari Pak. Nggih. Sekarang niat dan kemudian persiapan berangkat nanti dimusyawarahkan. Mari.
Monggo Pak, bismillah. Kapan berangkatnya, kemana berangkatnya, nanti dimusyawarahkan. Sekarang niat dulu. Mari Pak, amalannya sekarang niat. Silakan, silakan. Maka silakan Pak, niat dulu. Nanti akan dimudahkan oleh Allah. Asal sungguh-sungguh mesti akan dimudahkan oleh Allah. Mari Pak. Negeri jauh, India, Bangladesh, termasuk dalam negeri, silakan Pak. Dalam negeri, silakan. Monggo silakan. 4 bulan 40 hari, silakan Pak. 4 bulan 40 hari, silakan Pak. 4 bulan 40 hari dalam negeri, silakan. Monggo. Negeri kita ini luas Pak. Disatukan kuwabe wong Islam seluruh negeri niki Pak. Monggo mboten sah dipilih-pilih. Bismillah, seluruh markas didatangi. Mari Pak, mari. Silakan. 4 bulan. Mari. 40 hari, silakan. Silakan berdiri Pak, silakan berdiri. Baik yang cash. Terutama yang cash dalam negeri, yang cash 4 bulan 40 hari, silakan. Sedang bergerak juga begitu. Dari luar daerah yang sekarang sedang bergerak, silakan daftar lagi di tim Taskin. Mari Pak, silakan Pak. Terakhir Mas Turot, jamaah sekalian. Mas Turot. Monggo Pak. Sing keluar jamaah dengan istrinya, monggo silakan. Mari jamaah Mas Turot. Yang akan keluar 15 hari, 10 hari, 3 hari dari halakohnya terima masing-masing, silakan lapor ke tim Taskil Mas Turot. Silakan Pak. Di sebelah selatan, Taskil Mas Turot sebelah selatan. Jamaah tetap diantar. Mari Pak. Mas Turot. Mari diteruskan taskilnya sampai selesai. Kemudian nanti akan kita buatkan jamaah-jamaahnya. Yeah.